Baik, selamat malam. Malam ini kami akan memaparkan sebuah presentasi tentang analisis produk Scarlett Whitening tentang berbagai aspek di dalamnya dari promosi hingga segmentasinya. Kami dari kelompok 7, kelas B Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum dilanjutkan, saya akan membacakan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devia Okarisma dengan NIM yang telah tertera. Kedua ada saya sendiri, Muhammad Bintang Mandua Sekita. Yang ketiga ada Reno Muhammad Fadel. Dan yang keempat ada Sabiha Ulin Nuha. Nah, selanjutnya adalah produk Scarlett Whitening. Produk pada Scarlett Whitening ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tentang hair care atau produk perawatan rambut. Pada hair care ini terdapat 3 jenis produk, yaitu ada sea salt, ada shampoo, dan conditioner. Yang kedua ada body care atau perawatan badan, tubuh. Nah, di produk body care ini bertujuan buat merawat bagian tubuh tentunya. Terus ada juga 3 jenis di body care ini, yaitu ada body scrub, ada shower scrub, dan ada body lotion. Terus yang ketiga ada face care, yaitu perawatan muka. Ada 5 jenis produk pada produk perawatan muka di Scarlett Whitening ini. Yang pertama itu ada face mask atau masker wajah, ada facial wash, ada facial cream, facial essence, toner, dan ada facial serum. Nah, selanjutnya adalah promosi dari produk Scarlett Whitening ini. Nah, ada beberapa teknik promosi yang digunakan oleh pendiri Scarlett Whitening ini. Yang pertama itu word of mouth. Nah, jadi pada awal perilisannya, Felicia sebagai pendirinya Scarlett Whitening ini dulunya masih mempromosikan dagangannya tuh dari mulut ke mulut aja lewat teman-temannya kayak gitu. Terus habis itu mulai yang kedua mulai agak luas, yaitu mulai melakukan endorsement pada sosial media. Nah, seperti yang udah kita tahu, kita sering banget lah kalau misalnya buka Instagram, buka YouTube, apa-apa banyak banget seleb-seleb tuh yang di endorse. Terus kita juga seenggaknya sekali lah kalau buka sosial media itu pasti lihat produk Scarlett Whitening yang dipromosiin nama berbagai seleb di media sosial kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Scarlett Whitening juga berkolaborasi dengan PBSI yang akan dipaparkan oleh teman saya Sabiha Ulin Nuha. Baik, selanjutnya ada salah satu kerjasama Scarlett dengan PBSI secara resmi, di mana Scarlett ini menjalin kerjasama dengan brand kecantikan dalam negeri. Scarlett lewat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang digelar di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 20 April 2022. Nah, tujuan Scarlett sendiri melakukan kerjasama dengan PBSI ini selain mendukung kerjanya PBSI ini juga biar Scarlett ini lebih dikenal gitu sama banyak orang. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace. Seperti kita tahu, Scarlett ini dijual di beberapa marketplace kayak Shopee, Tokopedia, atau marketplace lainnya gitu kayak Lazada gitu, agar produknya lebih mudah dijangkau atau diakses dengan banyak pihak. Scarlett bekerja sama dengan berbagai marketplace seperti Shopee yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya memberikan promo. Nah, supaya orang-orang tertarik untuk membeli produk dari Scarlett ini, Felicia menawarkan berbagai promo menarik seperti potongan harga. Selain itu juga, dia mengeluarkan produk dengan harga yang terjangkau agar dapat digunakan dengan berbagai kalangan. Karena salah satu tujuan kalangan utama dari Scarlett ini adalah anak-anak remaja, makanya promo-promo yang diberikan juga banyak gitu, supaya lebih menjangkau. Selanjutnya untuk segmentasi dan peluang pasar dari Scarlett ini, seperti kita tahu juga tadi Scarlett telah melakukan berbagai promosi di media sosial kayak Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, target pasar dari produk Scarlett ini adalah para wanita dan remaja. Nah, untuk segmentasi pasarnya sendiri, Scarlett ini menggunakan segmentasi demografis, di mana tujuan dan
dari target pasar Scarlett ini adalah kalangan wanita dan remaja. Hal ini terlihat dari gencarnya promosi yang mereka lakukan. Scarlett ini juga banyak mengendorse dari kalangan wanita dan remaja ya. Kalangan ini dijadikan target oleh Scarlett karena biasanya dari kalangan tersebut mereka itulah yang sedang membutuhkan produk perawatan kecantikan seperti Scarlett Whitening. Nggak hanya perempuan juga, tapi produk Scarlett ini juga melakukan endorsement kepada beberapa seleb-seleb cowok juga, dan target pasarnya juga lebih luas lagi. Selanjutnya. Nah, untuk pelayanan konsumennya atau customer service dari Scarlett ini dapat menghubungi lewat email yaitu css.scarlettwhitening.com atau dapat melewati web mereka. Di web tersebut terdapat berbagai kontak dari media sosial mereka, dan dari perkataan banyak orang-orang di sosial media dikatakan bahwa pelayanan mereka itu juga baik dan ramah kepada konsumennya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devia. Baik, untuk analisis yang selanjutnya adalah analisis produk Prambors Radio. Next. Prambors FM. Prambors ini merupakan jaringan radio yang ditujukan untuk kawula muda di Indonesia. Nama lengkap dari Prambors adalah Prambors Rasisonia, yang merupakan singkatan dari Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya, serta radio siaran sosial niaga. Produk acara dari Prambors ini bermacam-macam, ada Prambors Morning Show, Prambors DJ Show, ada Sunset Trip, Night Shift, Desta and Gina in the Morning, Prambors Weekend Vibes, Prambors Top 40, Asia Pop 40, kaset kompilasi, acara off-air Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR. Selanjutnya. Nah, untuk promosi dari Prambors ini cukup bermacam-macam. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Promosi dilakukan Radio Prambors melalui media cetak seperti flyer, poster, banner, spanduk, dan media elektronik seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada audiens, mempertahankan eksistensi, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan adanya sarana informasi dan hiburan. Yang kedua ada word of mouth atau mulut ke mulut. Promosi ini dilakukan dengan memberitahukan bahwa adanya Radio Prambors melalui penyiar atau tim Prambors maupun secara langsung kepada teman-teman atau orang di sekitar mereka. Next slide. Yang ketiga ada public relations atau hubungan masyarakat. Memberikan informasi terkini tentang semua hal yang berkaitan dengan Radio Prambors dengan menciptakan image positif di kalangan masyarakat, serta menjalin hubungan dengan beberapa media lainnya. Di sini kami mengambil contoh kolaborasi antara Prambors dengan Podcast Mas Asia Network. Mereka membuat sebuah ajang untuk mencari podcaster berbakat dari Indonesia dengan nama Podcastar. Nanti pemenang dari ajang ini akan mendapatkan hadiah hingga puluhan juta rupiah dan akan dikontrak oleh Radio Prambors selama 1 tahun. Dari ajang ini menunjukkan bahwa Prambors itu membentuk sebuah wadah kreativitas untuk anak muda bisa berkarya dengan tetap memperhatikan apa yang saat ini sedang diminati, misalnya dengan podcast. Yang keempat adalah event. Prambors melaksanakan beberapa event yang mampu meningkatkan engagement audiens dan sesuai dengan tren dan minat audiens. Prambors juga melaksanakan event yang mampu menarik banyak audiens dengan memberikan beberapa hadiah dan berkolaborasi dengan brand. Di sini contohnya adalah Youth Fest yang telah dilaksanakan oleh Radio Prambors di tahun 2019. Next slide. Yang berikutnya adalah segmentasi dan peluang pasar. Prambors ini membidik segmentasi anak muda yang berusia sekitar 15 hingga 29 tahun. Prambors merayakan usia emasnya dengan menjadi radio anak muda nomor 1 di Indonesia yang memiliki jumlah pendengar hingga 2 juta orang. Survei Populix pada bulan Maret 2021 juga menyebutkan bahwa Prambors ini merupakan radio dengan basis pendengar loyal paling besar. Radio ini dinilai sebagai stasiun radio dengan program paling interaktif dan kreatif. Next slide. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk pelayanan konsumen atau customer service dari Prambors ini terdapat di websitenya, yaitu www.pramborsfm.com yang bisa disampaikan melalui
email juga, yaitu emailnya info@prambors.fm.com, atau melalui kontak teleponnya, yaitu 0817 1717 1022. Lalu untuk sosial media yang dimiliki, yang pertama itu Prambors memiliki TikTok. Saat ini kan TikTok menjadi salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh warganet. Prambors mengambil kesempatan ini untuk menarik perhatian pengguna TikTok terhadap Prambors dengan menyajikan konten-konten yang selalu update. Jadi di dalam TikToknya Prambors ini itu selain mereka mengikuti tren terkini yang ada di TikTok, mereka juga memberikan audiens yang dari TikTok untuk ikut melihat video YouTube mereka. Lalu untuk YouTube-nya, mereka memiliki beberapa konten, yaitu seperti Prambors Talk, Prambors Challenge, Prambors Ini Bisnis Gue, Jinja Korea, dan Prambors Music Invasion. Untuk Prambors Talk ini lebih seperti mirip podcast, jadi mereka akan saling berbicara seperti itu dan bahkan mengundang guest star. Lalu untuk Prambors Challenge ini biasanya mereka ini mengikuti challenge-challenge yang ada di YouTube dan digunakan talent dari Prambors itu sendiri. Untuk yang Prambors Ini Bisnis Gue, itu biasanya lebih ke membahas tentang suatu usaha. Untuk yang Jinja Korea sendiri, seperti biasa, membahas tentang Korea dengan segmentasinya pecinta Korea. Untuk yang Prambors Music Invasion, itu lebih ke mengarah tentang musik-musik terkini dan memberikan rekomendasi. Lalu yang ketiga itu ada Instagramnya. Di Instagram Prambors sendiri itu, konten-kontennya itu lebih tentang berita-berita atau isu-isu terkini yang update sehingga menarik audiens untuk mengetahui tentang isu-isu terkini. Dan di story-nya sendiri itu pun terkadang mereka memberikan jadwal terbaru siaran, seperti misalnya mereka akan siaran jam 1, sebelumnya itu mereka akan memberikan info mengenai siarannya beberapa jam sebelumnya. Lalu yang keempat itu Twitter Prambors. Prambors ini memiliki Twitter dengan followers yang lumayan banyak, namun sayangnya untuk konten di Twitter-nya ini termasuk kurang. Jadi konten di Twitter-nya ini untuk sekarang hanya sebagai share link dari yang ada di website mereka. Baik, saya kembalikan ke Mas Pandu. Baik, seperti itulah paparan presentasi dari kelompok 7 tentang analisis kedua produk atau channel Prambors tadi dari promosi, segmentasi, hingga pelayanan konsumennya. Seperti itu, oleh karena itu berakhir sudah sesi kita dan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam.